Semar riba. Ini hutang, ini aset. Dan jangan kaget kalau Anda nanti sudah akan mulai menggunakan ini. Loh, maksudnya begini dokter, antara hutang dengan aset berbanding lurus. Kok bisa dokter? Nah, ada kan pertanyaan, kok bisa? Nyatanya tetangga saya itu juga kaya kok hutang-hutang. Tapi Anda pernah juga hutangnya berapa? Tidak. Ternyata antara hutang dengan asetnya sama, alias hanya titipan saja. Dokter kamu kan semua ini titipan, iya, tapi tidak. Ini titipan neraka. Betul nggak? Contoh, Anda hutang 100 juta. Baik Anda pakai RK, rekening kurang RC, atau flat, atau kartu kredit, contoh sembarang semua sudah terserah. Angsuran Anda 3 juta selama 4 tahun, 48 bulan. Di tahun pertama Anda lancar, di tahun kedua Anda didatangi setan yang berdasi pakai mobil bagus, dan ada yang laki-laki dan perempuan setannya. Ada nggak? Datang nawarin, enggak tambah lagi nih, ya enggak tambah lagi nih, tambah Pak. Padahal di sini masih diangkat 85 juta. Karena kan baru 1 tahun. Iya. Lancar. Supaya bisnis Bapak tambah kenceng Pak, gitu. Kenceng nggak tahu gitu kan. Kenceng otak lo gitu. Kenceng utangnya nih. Bukan kenceng bisnisnya. Anda, Pak, besok dandan. Bapak Ibu besok dandan. Kenapa? Kita mencairkan. Orang mencairkan kita kok seneng gitu. Betul nggak? Itu kan yang kita rasakan kemarin. Nah, Anda tidak minyak dalam kondisi hutang. Anda tahun pertama sudah mulai gagal. Yang angsuran 3 juta kan, kalau di sini 200 juta, angsurannya jadi 6 juta. Iya. Padahal kemampuan Anda hanya 3 juta. Anda minus 3 juta per bulan. Tapi kalau ditanya tetangga dan saudara, lancar gak dia? Lancar. Betul nggak? Lancar. Kenapa kok lancar? Ya kan masih ada sisa saldo yang bisa untuk debat. Ingat. Nah, kepotong terus nih. Merasa lancar. Mulai habis saldo blokirnya, habisin juga saldo blokirnya sekalian. Nanti kalau tidak saldo blokir, nanti bagaimana dihabisin terus? Gampang kayak gitu. Kita lanjutin. Min 3 juta, apa yang Anda lakukan? Anda ganti, lihat, ini harus saya jaga aman, apa nih? BI saya, kondisi BC saya. Ingat, kalau saya nggak pertahankan nama rapat saya di bank, nanti saya nggak dapat pinjaman lagi, ya kan? Anda perlu tahan terus-terusan. Ini anggap aja ini bulan 13. Anda ganti ini BPKB motor atau mobil dulu, mobil habis motor, ya. Tapi bisnis Anda nggak berkembang, hutangnya ada yang berkembang. Makanya saya ngomong di depan, tanpa Anda sadari Anda tuh nggak numpuk hutang, nggak numpuk kekayaan, tapi Anda numpuk hutang. Nah, inilah manajemen orang Indonesia. Tapi sebetulnya inilah manajemen Allah. Kalau kita tuh udah akan terima adanya di sini. Kalau kita sudah nyerah, ya sudah habisin aja. Maksudnya bagaimana? Kalau sudah nggak mampu ngasuh bank, macetin gitu loh. Makanya nanti teman-teman di workshop nanti tak ajari bagaimana kita tuh nggak hanya bikin bukan membuat, tapi besok kita bikin bank pegang-pegang Allah kan? Allah. Iya. Kita boleh tidak? Teman-teman yang ikut workshop itu yang pernah ikut workshop, yang pernah ikut workshop. Nah, yuk tunjuk saya. Workshop saya. Nah, hanya belakang, lu yang di luar.
tak ajari yang tertinggi yang ketemu sama saya itu angsurannya 300 juta per bulan. Nggak usah ditanyain tanya berapa, nanti ada kaget nggak bisa pernah repot. Terakhir yang di bawahnya ini 120, 100 antara 120 sampai 130, tinggal turun 75 juta per bulan. Gila, saya ketemu dengan dapat ilmu ini, akhirnya saya tinggal bayar 75 juta per bulan. Berarti saya profit sekitar 50 juta per bulan. Memang saya jadi bagaimana bank itu dibikin megah-megah gitu. Jadi kalau Anda pengen lunas hutang-hutang, maafkan mulai sekarang. Macet bukan berarti tidak dibayar, tetap dibayar. Cuma nanti tak ajari ilmu restrukturisasi, penurunan jumlah angsuran. Yang angsurannya saat ini 5 juta, yuk besok yang 1 juta. Nanti angkatnya selesai 2 juta, lu kan enak gitu. Seneng nggak? Seneng nggak? Pengen ketemu saya nggak? Dari yuk yang lain. Masalah itu udah terus ya. Terus sekarang gini, teman-teman nggak? Yang ini kan masalah yang teman-teman sudah terlanjur hutang, ya kan? Dok, saya kan belum punya hutang, dok. Saya kan belum pernah punya usaha. Nah, bagaimana caranya saya buka bisnis? Iya nggak? Kalau mindset Anda nggak pernah biasa untuk buka bisnis, alias mohon maaf, pertanyaan masih betul gitu ya, belum lanjut, bisa untuk potong usaha. Ya, santai saja, ATM saja. Kalau saya ATM, apa itu ATM? ATM itu klub, persis. Nggak pernah ada punya usaha. Sudah lihat saja, lihat, jalan-jalan, bikin, selesai. Loh nanti kan rugi itu sama Allah, rugi dan untung sama Allah. Makanya ibadahnya yang kuat dari istiqomah. Ya, selesai. Dok, pertanyaan satu sudah selesai. Yang kedua, cara cari modalnya, ya nggak? Modal. Ini saya kasih mungkin yang simpel-simpel aja. Nanti kalau secara ini kasih mungkin besar-besar. Karena pemula itu nggak usah besar-besar, kaget nanti. Kecil-kecil dulu saja. Laki-laki mau nggak besok sholat waktu berjamaah di masjid, mau nggak? Mau. Kalau Anda sudah terbiasa, Anda rumah ini rumah Anda. Terus ini masjid Anda, ya, masjid Anda. Mohon maaf, biasanya pengusaha itu nggak bisa dandan. Saya cuma ngomong masjid dan action aja di lapangan. Ini rumah Anda, ini masjid. Kalau Anda sudah terbiasa sholat waktu berjamaah di musola atau masjid Anda, yuk bersilaturahmi. Kemana? Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan. Cari orang kaya. Caranya bagaimana? Ya kan? Caranya bagaimana? Ya carilah. Rumahnya yang kira-kira mentereng. Syukur-syukur lantainya 3 gitu. Ya kan? Cari rumah yang lantainya 3. Setelah ya kan? Ketemu calon orang kaya. Tanya orang sebelah, bapak yang rumah punya ini Islam apa tidak? Oh, Islam. Itu Pak Haji, Pak. Setelah itu apa yang dicari? Carilah masjidnya. Cari masjid lagi. Apa yang dicari? Tanya sama takmirnya. Bapak yang kaya, Pak. Ini sering nggak sholat di masjid? Bukan sering lagi. Ini donatur terbesar pembangun masjid. Sholatnya bagaimana? Oh, udah nanti datang dia. Benih Pak Jurinya bagaimana, Pak? Oh, orangnya pakai baju putih. Ya, ada berjenggot, tuh mantep nih. Nah, makanya teman-teman laki-laki yang belum berjenggot nih sunnah tuh, ya. Iya. Nah, setelah Anda berkenal dengan takmir, izin sekali sama takmir, Bapak, insya Allah nanti mulai hari ini, Bapak, saya tetapkan untuk sholat fardu berjamaah saya di sini. Padahal jaraknya 10 kilo. Semakin jauh kan semakin bagus, ya enggak? Semakin mahal, syukur-syukur jalan kaki kan bagus banget dulu. Saya langkah tuh Pak, oh mantap Pak, ya. Nah, enggak, setiap langkah Allah udah ikut gitu. Makanya kalau bisnis itu gandengnya sama Allah, gitu. Jangan sadari sama Mbak, gandengnya sama Allah. Nah, setelah nyampe sini,
ciri-ciri yang dari rumah takdir Anda sudah kuasai ciri-ciri orang seperti ini. Iya. Untuk memastikan tanya sama takdir, apa itu orang? Iya betul itu orangnya. Apa yang harus dilakukan? Lakukan duduk atau berdiri sebelahnya. Terus, ya, sholat zuhur sebelah kanan, sholat asar sebelah kiri, isya sebelah kanan, maghrib sebelah kiri, subuh sebelah kanan. Terus sampai 3 bulan berturut-turut. Jadi kenal nggak? Orang ini akhirnya bingung. Assalamualaikum. Di saat imam assalamualaikum. Ini cuma kamu. Kenal kan? Nah, akhirnya ditanya, Mas, ini kamu anak muda kok sholatnya kok hebat banget. Kerja. Nah, ini Pak yang jadi masalah. Ternyata si bapak ini adalah mencari karyawan. Si Anda cari investor sehingga ngomong dan bikin usaha apa sih Mas? Enggak sih Mak. Saya tuh pengen usaha yang UKM aja. Apa itu UKM? Usaha kecil miliaran. Maksudnya saya tuh mau beli Pak gerobak es Pak. Cuma gerobak aja, berapa sih modalnya? 5 juta Pak. Hah? Enggak salah nih telinga saya. 5 juta? 5 juta Pak. Enggak 5 sekalian. 5 juta Pak. Apa yang Anda sampaikan sama Allah? Ya Allah, subhanallah ya Allah, kau kiri betul ya Allah. Ya, sudah dicari silaturahmi. Ya, yakinlah sama Allah. Sudah dapat sholatnya, sudah dapat pahalanya, sudah dapat dunia. Pak, ini saya pinjam loh Pak, Mas. Enggak usah dihitung pinjam. Nanti kalau suatu saat kamu sudah bisa membeli, enggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa enggak juga usah dikembali. Ya Allah, ya. Alhamdulillah. Salah. Kalau ulama yang marok itu jangan istighfar. Kenapa? Rezeki yang didatangkan ke kita itu semua akan diucapkan kita sama Allah. Betul nggak? Oke, ya, sudah selesai ya. Nah, para pemula sudah selesai. Yang terlanjur bukan juga sudah selesai. Enggak? Belum. Mempertimbangkan. Tidak akan selesainya sebelum kita mati, ya nggak? Yuk. Nah, ciri-ciri putra sukses. Tidak mudah di saat ada kesempatan. Berani memulai di saat emosi langsung tinggi. Kira-kira umur 20 tahun. Kenapa nih? Umur 20 tahun, ya, itu dia tuh kuat nih emosionalnya. Ibaratnya orang tua berani dulu gitu, anak muda. Berarti apa? Berani dulu bisnis. Berani ambil bisnis. Karena kalau Anda itu udah ada mulai di umur 30, Anda sudah kenyang. Karena Pak Baloknya sudah selesai 10 tahun yang lalu gitu loh. Ya. Terus kedua, ketiga tidak pernah mengeluh bisa jatuh bisnis. 4 selalu bangkit sekali jatuh. 5, cerdas menangkap bisnis, memulai usaha ibarat anak kecil, pasti pernah jatuh. Saya ketemu pengusaha-pengusaha besar di Indonesia, dia nggak pernah bilang, aku tuh Mas nggak pernah jatuh, nggak ada. Sempat saya ketemu yang sekira-kira utangnya itu sekitar di atas 50 miliar, apa bilangnya? Sudah dokter tangkis saja, cuma 1,7 miliar aja. Oh gila, 1,7 miliar besar nih, bisa nggak punya apa-apa nih. Santai dokter, aku di atas 50. Kita tuh hanya bidang nominal. Cuma dijawab itu saja Pak. Ya. Pulang deh. Ya. 5, cerdas menangkap pembis. 7, tidak ada pengusaha sukses yang tidak pernah jatuh. 8, ibadah yang kuat dan istiqomah. Makanya teman-teman yang sudah bangkrut dan sekarang kelompok-kelompok nggak mau bangkit lagi, saya bantu jari. Yuk, masa nggak ada? Sama sekali nggak ada. Hah? Ada. Buka lagi besok. Ya, yang penting apa? Mohon maaf, jangan MLM. 1. Kedua, jangan trading, investasi berjangka dan lain-lain. Mohon maaf, saya pernah jatuh di situ. Setelah saya pelajari, mohon maaf, kata ulama saya tidak komen, haram. Sesuatu bisnis yang di situ ada orang yang dirugikan, haram. Dan ternyata mereka mendirikan itu untuk potensial dirugikan. Gitu kan? Betul ya Pak? Oke. Kalau orang yang sudah bilang betul, ini orang yang dibeli Allah Ta'ala. Allah Akbar. Allah Akbar. Yuk next. Bisnis modal nikah, tidak punya modal, ya, tapi sudah tahu. Bisnis orang lain, kenapa? Contoh sudah.
Contoh saja, ketika modal orang lain, modal di Pak Haji, enggak, gara-gara teman berjamaah. Tapi jangan sekali Anda baru sekali aja oh, nangis, tapi baru ngomong sama, jangan, buat mereka jatuh hati dulu, ya enggak? Jatuh hati dulu. Si orang jatuh hati dulu, Allah akan jatuh hati. Nah, insya Allah gitu. 3 bulan, Pak. Gak lama itu, ya. Yuk, next. Nah, ini jatuh bangku saya yang bersama saya saat itu. Terbesar saya di saat saya mahasiswa, saya sudah pegang kendali dengan Java, konflik, fenofit, produksi pakan ternak. Itu saya kuliah. Saya sudah mengendalikan ekspedisi truk saat ini. Ya. Yang terakhir, yang kecil, ini bukan yang besar, yang kecil Exodus. Nah, itu sampai sekarang sudah 2 tahun saya nggak nengok nih. Karena Pak usaha udah jalan, ya, usahanya juga jalan-jalan. Gitu, yuk next. Pengusaha yang lebih dari dokter PNS Puskesmas. Nah, saya tanya nih, teman-teman ya, saya nggak lihat ada orang medis apa bukan, tapi semua layak mendirikan usaha. Kalau teman-teman mau bikin klinik rawat inap, nanti saya ajari juga. Soalnya sama, meskipun saya seorang dokter, saya berangkat dari seorang pengusaha. Meskipun saya seorang mantan PNS, bukan berarti saya bukan seorang. Alias semua keberangkatan saya saat itu adalah dari seorang pengusaha. Sampai saya gantung dokter saya. Kalau nanti dokter saya itu nggak laku, mending tak kalah jadi mati ijazah. Ternyata juga laku, Pak. Pengen tahu nggak triknya lakunya bagaimana? Pengen tahu nggak? Ini marketing kan berarti. Karena apa? Pengusaha itu ada strategi. Sampai bisa ngomong kedua marketing. Klinik saya itu di perempatan, Bapak. Di suatu kampung, tapi subhanallah Allah pilih kampung itu nilainya tanah itu terbesar se-Kabupaten Sragen. Untuk ukuran 3 kampung nilai tanah, karena sudah 1 juta per meter ya, persegi. Di sini tidak ada titik hotspot untuk pasang reklame dan lain-lain. Alias saya kesulitan banget bagaimana saya memasarkan trik marketing saya untuk menjadi saya supaya segera dikenal orang. Akhirnya ya pakai cara goblok saya. Apa? Setiap jam 8 pagi habis cleaning service. Habis cleaning service itu nyelesain tugasnya bersihin klinik karantina. Setengah 10 jalan-jalan pakai motor, pakai jaket, pakai motor. 2 orang laki-laki. Tujuannya apa? Mas kamu jalan 10 sampai 15 kilo boleh, lebih jauh juga boleh. Ya, pokoknya setiap hari harus ganti-ganti terus itu jalannya. Cari perempatan, ya, cari pertigaan. Terus ngapain dokter? Setiap perempatan dan pertigaan, setiap, nggak pakai koma, setiap saja. Catat ibu, ya catat ya. Kamu harus tanya, kliniknya dokter Ali itu mana? Padahal karyawan saya sendiri. Benar nggak? Tapi jangan dicontoh, itu kan zaman jahiliyah. Dan saya nanti contoh di teman-teman saya akan saya ajari dia ini bagaimana bikin klinik. Tapi nanti ada ibu dari Kebumen juga akan cerita. Cepat, itu bisa. Enggak, nilainya saja. Nilainya berapa juta? Ya, nilainya saja. Enggak usah dibaca. Nilainya saja. Mendirikan klinik nggak usah pakai modal. Nilainya saja berapa juta ini? 10 juta. Nah, ya. Itu klinik kok pakai uang orang lain kok bisa ya? Setiap orang coba kalau karyawan kita 10, berarti berapa? 100 juta. Cukup nggak untuk bisnis? Gitu. Jadi bisnis itu tidak usah otak kita mindset boleh modal. Modal bukan sesuatu yang utama, tapi mindset itu sesuatu yang utama. Yuk next. Nah, bagi sekalian yang merasa PNS, mohon maaf, lihat wajah saya baik-baik. Itu wajah susah, Pak. Itu wajah kasihan. Jadi PNS itu mohon maaf sekali. Ini saya jadikan diri saya sendiri. Susah. Karena dengan seperti itu gak punya uang di kantor ya. Paling 10.000, 20.000 berangkat kantor ya. Dan dia bisa ditentuin gajinya paling 2 juta, 2 sampai 3 juta aja. Tapi saat ini dia nggak perlu saya sampaikan karena nanti dikira lucu dan sombong karena berubah terus. Tapi yang jelas cukup lumayan lah. Insya Allah seperti itu, lebih dari cukup dan mungkin dikalikan 10 kali lebih.
100 ya, mungkin mohon maaf. Nanti itu urusannya staf saya, bukan saya ini.